Halo guys, di video kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian gimana cara gue buat motion graphic Spotify Wrapped 2024. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, sekarang kita udah ada di After Effects. Jadi di sini sebelum kalian mulai tutorialnya, kalian perlu nanti extension Motion Tools panel ini dari Motion Design School. Kalian bisa download, itu gratis di sini soalnya bermanfaat banget karena banyak tools-toolsnya. Sangat memudahkan kalian para pengguna After Effects, khususnya kalau kalian tuh sering buat motion graphic gitu. Nah, di sini langsung aja kita buat new composition dulu. Lebar dan tingginya gue buat 700 pixel kali 700 pixel, durasinya 7 detik. Terus gue di sini namain rotation angka 2. Jadi kita bakal buat dulu nih rotasi dari angka 2 gitu. Nah, di sini gue buat angka 2-nya. Terus habis itu kita buka kita align ke tengah. Dan Motion Tools panel ini klik yang bagian ini buat anchor point-nya tuh biar di tengah gitu. Baru kita animasiin rotation-nya. Jadi kalau kalian mau buka properties rotation ini, kalian bisa menekan R. Nah, nanti dia kebuka. Habis itu di sini gue di detik ketiga ini gue putar satu kali atau 360 derajat. Terus di bagian akhir kita ubah ini kedua. Jadi ini 2 kali mutar gitu. Nanti kayak gini. Nah, habis itu F9, pencet F9 atau bisa juga klik kanan keyframe assistant easy ease. Setelah itu buka graph editor. Kalau tampilan kalian gak kayak gini, malah kayak gini, kalian bisa klik kanan dulu terus pilih edit speed graph. Lalu select semuanya yang di select ini nih, select yang di bagian bawahnya nih. Select terus kita mainin kurvanya biar dia tuh kayak gini. Jadi ini terlalu kenceng ya, ulang, kita Ctrl Z dulu. Jadi usahakan jangan terlalu tajam, segini aja lah. Nah, ini masih agak pelan, kita ini dikit. Oke. Kalau udah, kita buat composition baru. Di sini ukurannya tuh lebarnya 1080, tingginya 1920. Durasinya tuh gue buat ke angka 8. Terus nama compositionnya itu adalah apa ya? Yang enak ya. Beda, gue namanya motion angka 2. Ini nama komposisi itu nggak usah ngikutin gue ya, terserah kalian, intinya bisa kalian bedain gitu, yang mana yang rotasi doang, yang mana yang kalian mainin pergerakannya gitu. Nah, di sini gue buat dia tuh jadi 3D layer. Di sini kita pencet R ya, buat memperlihatkan semua properties yang berhubungan sama rotasi. Nah, di sini gue ubah di orientationnya. Nah, untuk yang ini tuh bisa nggak usah ngikutin gue juga, karena di sini kalian pakai insting aja lah, kira-kira lebih enak dilihatnya kayak gimana gitu orientationnya. Oke, setelah itu kita buat posisi animasinya dari dia mengecil terus membesar, tapi nyerong gitu. Nah, di sini gue munculin property scale S, terus gue munculin property position. Nah, biar muncul dua-duanya antara scale sama position, kalian bisa tekan shift dulu, baru cari shortcut mana buat munculin properties itu. Karena shortcut untuk munculin position itu P, jadi kita mencet shift dan P. Nah, di sini posisinya tuh ada dimensi X, Y, dan Z. Gue mau pisahin ketiga ini, jadi klik kanan separate dimension. Terus kita mainin lah di sini X, Y sama scale-nya.
Nah, gue buat dia di sini itu X sama Y-nya tuh nyerong kayak gini. Dan awalnya dia dari agak jauh ke belakang. Nah, untuk scale-nya itu gue buat dia dari 0. Nanti munculnya kayak gini. Oke. Nah, baru kita buat lagi keyframe selanjutnya di angka 6. Nah, di 6 ini gue buat dia keluar ke atas. Ke atas. Gue buat dia agak jauh, jadi biar ngasih space untuk nanti angka yang di belakang ini biar ke atas juga gitu. Biar sempat ke atas juga. Oke, ini udah benar. X-nya, jadi biar dia agak nyerong ke atasnya, X-nya agak ke kiri, jadi kayak gini. Nah, terus habis itu oke, kayak gini. Nah, terus habis itu kita select ini, terus pencet F9 dan kita mainin lagi speed graph-nya kayak tadi, tapi ini tuh biar setara sama rotation angka 2. Ini gue rubah dulu namanya, rotation angka 2. Jadi biar pas-pas nih kita bisa jadi gimana ngejelasinnya. Nah, jadi intinya nih kurva ini itu gue pengen buat bagian lancipnya ini sama persis dengan, bukan sama persis tapi tepat pada di bagian lancipnya yang rotation angka 2 gitu. Nah, untuk melakukan hal itu maka kita harus bisa ngelihat juga rotation angka 2 ini secara bersamaan dengan motion angka 2. Jadi kalian bisa klik bagian sini tabnya, terus kalian taruh atas. Nah, nanti dia kelihatan. Terus gue geser dulu. Nah, kalau kalian mainin ini nih, si time rulernya ini, itu dia bakalan gerak juga. Jadi gue bakal gerakin tepat di sini. Nah, otomatis kan berarti di sini kan bagian tajamnya itu. Oke, gue bakal buat biar bagian tajamnya itu ngikut. Nah, nanti animasinya kayak gitu. Nah, sekarang ini kan animasinya udah jadi. Tinggal kita duplikat aja ke belakang. Oh ya, belum selesai, gue lupa. Kita tambahin bumbunya sedikit. Jadi, kalau kita perhatiin animasinya, ini bisa kita close panel aja. Kalau kita perhatiin animasinya, dia tuh diem. Pas di sini tuh dia diem. Jadi biar benar-benar nggak diem nih, kita mainin Z position. Z position ini awalnya 0, terus gue buat dia ke depan, jadi minus. Jadi nanti pas dia diem tuh, dia kelihatan kayak masih ada pergerakannya sedikit. Oke, itu masih belum terlalu kelihatan. Kita ulang lagi. Nah, ada pergerakannya sedikit gitu. Jadi lebih dinamis lah ya. Nah, terus rotationnya juga gue mau mainin. Rotation di bagian Z di sini. Sama kayak Z position di sini, gue mainin dia di awal durasi sama di akhir durasi. Itu gue buat dia 90 derajat kayak gini, jadi dia bakalan mutar pas di bagian diemnya. Nah, ini masih muter kan? Oke. Setelah animasinya ini udah jadi, sekarang kita tinggal duplikat composition ini sampai 30. Oke, caranya adalah klik compositionnya, terus Ctrl D, dan terus sampai 30. Nah, habis itu kita buat null object sampai 30 juga. Sini gue namain aja 1. Kita buat sampai 30. Oke. Habis itu kita sambungin masing-masing composition ini ke masing-masing null object. Urutannya adalah dari atas sampai bawah, secara berurutan. Kayak yang ini nih, yang rotation angka 2 yang paling atas ini gue bakal sambungin sama yang null object yang paling pertama
Oke, dan begitu seterusnya. Setelah itu kita memindahkan null objeknya ini, tapi secara konsisten gitu, jarak antar null objek ini. Caranya kita pakai, ini lagi gue lupa, sorry. Posisinya ini harus dirubah dulu ya bre, pakai separate dimension. Oh ya, dan ini tuh gue lupa juga nih, null objeknya kita buat 3D layer, posisinya kita separate dimension semuanya ya, semua posisinya kita separate dimension. Jadi gue tadi barusan Ctrl C terus gue Ctrl V aja ke sini, jadi nanti dia bakal kepisah sendiri. Nah kayaknya ini bisa langsung di select aja deh semuanya. Nah oke. Jadi ingat, kita separate dimension dulu semuanya, buat semuanya itu jadi 3D layer, baru lanjut. Oke, lanjut aja. Position ini itu gue bakal taruhin expression. Caranya alt klik kiri. Nah, expression ini itu fungsinya adalah kayak coding gitu loh. Jadi nanti kita tuh nggak perlu lagi ngatur value setiap position ini. Karena kalau kita ngatur value-nya, itu bisa sih jarak antar angkanya, antar nullnya itu konsisten, tapi kita hitung sendiri gitu, hitung secara manual, dan itu akan lebih memakan waktu. Nah kalau pakai expression, biarin si aplikasi ini yang hitung sendiri gitu, jadi kita nggak ngitung manual lagi. Jadi gini, ikutin dulu ya expression yang gua buat, nanti gue jelasin apa maksud dari expression ini. Alt klik kiri, Ctrl V, ini gue rubah jadi 960. Z position itu 100 kali indeks kurang 1. Oke, jadi penjelasannya tuh gini. Apa yang ada di dalam expression ini itu adalah value yang akan kita masukkan ke sini. Jadi value-nya adalah 540 ditambah, kan kalau di matematika itu kan kita ngerjain dulu dalam kurung ya. Jadi kita kerjain dulu nih yang di dalam kurung ini, indeks kurang 1. Apa itu indeks? Indeks itu adalah angka urutan layer kalian. Jadi contoh di sini indeksnya itu berarti 1 karena kan dia di atas. Nah, karena indeksnya itu 1, kalau dikurang ke 1 kan jadi 0. Nah, otomatis yang di dalam kurung ini jadi 0. 10 kali 0 itu 0. 540 ditambah 0 itu 540. Jadi di sini itu udah pasti angkanya 540. Ini juga sama 960. Nah kalau ini karena dia langsung dikali, ini udah pasti 0. Jadi yang di indeks 1 itu dia 540, 960 sama 0. Kalau kita pindahin expressionnya ini ke bawah, itu nanti dia bakal nambah 10 untuk X position, 10 untuk Z, untuk Y position, dan kelipatan 100 dan dikali 2 atau ditambah 100 untuk Z position. Nah sekarang kita coba langsung aja copy expressionnya dengan Ctrl C kayak gini, terus gue Ctrl V kesini. Tuh bisa kita lihat dia tuh nambah 10 kan, yang tadinya 540 jadi 550, yang tadinya 960 jadi 970, yang tadinya 0 jadi 100, kalau ini nambah 100. Jadi kita langsung aja copy paste ke semuanya. Nanti dia bakalan kayak gini. Nah sekarang animasi Spotify Wrap kalian udah jadi, tapi ada yang kurang nih, gerakannya tuh terlalu sama persis gitu. Gimana cara kita buat biar gerakannya tuh nggak sama persis? Caranya adalah select semua composition ini. Oke, kalian bisa dengar ya suara kipas laptop saya semakin besar suaranya. Terus di amount sini ya, tuh gua taruh angka 0.3. Terus pilih yang ini. Nanti dia bakal secara otomatis membuat masing-masing
dari si compositionnya itu lebih maju sedikit gitu. Nah oke, bisa kalian lihat ternyata kita masih kurang ke atas guys. Tuh. Jadi si yang bagian belakang nih nggak ikut sampai ke atas gitu. Caranya adalah select semuanya. Kita buat dia lebih rata lagi kayak gini, pencet ini, terus habis itu kita taruh di bagian paling depan. Nah setelah itu buka position, dan yang bagian paling atas ini kita select semuanya karena dia kan ada di bagian paling akhir ya. Terus di Y position ini kita naikin lagi. Jadi biar bagian paling akhir ini semuanya naik gitu sampai betul-betul hilang semuanya. Oke, ini udah ke atas. Nah karena udah ke atas semua, kita bisa langsung aja tutup semuanya ini dan lakukan yang kayak tadi 0,3 terus kayak gini. Oke, dan jadilah animasi Spotify Wrap, tapi gradiennya belum nih, gue lupa kan gradiennya. Oke, jadi gradiennya gue bakal buat composition baru namanya gradient, tingginya 1000, terus lebarnya 700. Nah setelah kita buat compositionnya, kita lihat dulu nih referensi yang kita ambil, yaitu Spotify Wrap-nya itu warnanya kira-kira kayak gimana. Karena kita nggak bisa lihat secara bersamaan kedua panel ini, jadi panel footage gue pindahin ke kiri. Terus gue ambil contoh gradient dari sini. Nah gradiennya tuh bakal gue buat pakai rectangle tool, klik kiri 2 kali. Nanti dia kalau kita klik kiri 2 kali, dia bakal membuat rectangle tool yang langsung sama persis ukurannya sama dengan composition gitu. Stroke-nya nggak usah, klik kiri dan alt di sini. Fill, klik kiri dan alt di sini. Baru habis itu kita langsung ambil aja warnanya kayak di sini. Terus yang di tengah ini gue ambil warna di sini pink, kalau di tengah lagi merah, dan yang paling belakang itu hitam. Oke, kayak gini persebaran warnanya. Terus kita panjangin aja dari ujung sampai ujung. Nah nanti kayak gini. Setelah itu kita ambil composition gradient tadi, terus kita masukin ke composition rotation angka 2. Terus scale-nya kecilin dikit, segini lah. Toggle switch or modes, terus track mate tarik ke angka 2. Jadi dari gradient tarik ke angka 2. Nanti dia kayak gini. Kalau kurang, kita bisa lagi sesuaiin ukuran scale-nya ini. Nah ini kan kelihatan kayak kepotong ya, soalnya composition gradientnya nggak ikut berotasi gitu. Jadi biar si compositionnya ini ikut berotasi, maka kita harus parent ke angka 2. Nah jadi sama-sama. Oke, jadi kayak gini. Nah jadi nanti dia bakalan bergradiasi gitu. Nah, untuk angka 4-nya itu kalian bisa ngikutin cara yang kayak tadi, cuma bedain aja cara munculnya gitu. Kalau ini kan dari kanan ke kiri, kalau yang angka 4 itu dari kiri ke kanan. Setelah itu kalian gabungin aja nih compositionnya antara motion angka 2 sama motion angka 4. Kalau di gue yang sebelumnya itu gue gabungin di satu composition kayak gini gitu.
Jadi nanti ada motion angka 2 di sini dan motion angka 4 di atas. Oke, itu tadi tutorialnya. Terima kasih untuk kalian yang menonton sampai akhir. Semoga kalian bisa paham dan bisa meningkatkan skill kalian di motion graphic atau di After Effects lah. Jadi sekian dari gua Fajar Salam pamit undur diri.